Selamat datang di Halolo TV, tempat di mana kami membahas isu-isu terkini dengan wawasan yang mendalam. Saya Dr. TB Boybe Arifin, dan hari ini kita akan menyelami fenomena mengenai tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri. Ini merupakan pahlawan atau perdagangan, korban daripada perdagangan human traffic di luar negeri. Bersama ini sudah ada dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan, sudah tidak asing lagi nih wajahnya, Bapak Muhammad Ihsan Johan. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Kesultanan Oman dan Republik Yaman. Selamat pagi, Pak. Pagi, makasih. Selamat pagi, Pak. Dan yang kedua, wajah kita yang kedua ini sudah nggak ada asing lagi nih ya, udah nggak asing lagi di dunia sosial, ya, media sosial dan kepolisian. Beliau adalah Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi, SHMH. Beliau memiliki banyak pengalaman kedinasan, diantaranya Kadif Humas Mabes Polri, Kapolda Bari, dan Dirjen Imigrasi. Selamat datang Pak Roni. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih. Baiklah pemirsa, sahabat-sahabat Halolo yang saya hormati. Kita mulai saja untuk membahas masalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebetulnya banyak Pak pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah saya tampung, nanti bisa kita bahas, ya kan? Jadi mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan apa yang Bapak ketahui, apa yang Bapak rasakan berdasarkan dari aturan regulasi pemerintahnya, sampai dari proses di mana dia direkrut para pekerja Indonesia sampai akhirnya dia ditempatkan di sana. Nah, nanti saat ini saya akan melihat kondisi-kondisi mereka sejak dari rekrut sampai dia memperoleh paspor, izin keluar, sampai ditempatkan di sana. Prosesnya bagaimana? Mungkin dari Bapak Dubes bisa cerita gimana. Nah, saya ingin tahu dulu Pak. Kalau Bapak selama bertugas menjadi duta besar, kan pasti banyak tenaga kerja kita yang datang ke sana. Nah, bisa terdeteksi dari awal nggak Pak? Ini tenaga kerja ini ilegal atau gimana? Itu kan biasanya kalau orang kan dari gesturnya aja udah bisa kelihatan, ya kan, dari bisa kelihatan. Nah, yang saya ingin tahu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari pihak kedutaan besar menghadapi ini tuh bagaimana Pak? Ceritanya begitu. Silakan Pak Dubes. Oke, makasih Bung Boy, makasih Pak Romero Sompi, dan juga para pemirsa. Saya sebagai Duta Besar dari sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebetulan saya lagi posisi cuti ya, dipanggil sama orang yang kompeten Pak Boy, jadi saya harus datang. Saya ceritakan dulu bahwa di sana itu di Oman itu ada sekitar 4.766 pekerja migran Indonesia, di mana para umumnya mereka itu banyak kasus yang terjadi. Dari hasil di situ juga ada 300-400 yang ilegal. Ilegal itu bisa dia bekerja berdasarkan apa, pasportnya itu dia paspor entry sebagai paspor visitor, bukan paspor pekerja. Itu dulu. Dengan demikian, awal tadi termenarik, saya agak terusik. Bagaimana sih proses pekerja itu bisa sampai ke luar negeri? Sepanjang saya ketahui ada 3 bagian, yang dulu hanya 1 Depnaker, dibagi 3 sekarang. Jadi Depnaker bertugas untuk membina sebelum mereka bekerja, membina, itu diberikan pelatihan dan sebagainya, perekrutan bagaimana melalui kerjasama PJTKI. Sekarang sudah apa Pak namanya itu? Bukan PJTKI. PB2MI. PB2MI. Ya. Tapi setelah mereka bekerja, sudah pembinaan itu diserahkan sama agen-agen itu untuk diberangkatkan. Semisal ke Muscat, Oman. Nah, Muscat, Oman, di situ ada agensi yang sudah menunggu, yang sudah terdaftar juga untuk disalurkan kepada pemakainya.
yaitu majikannya. Lalu di situ barulah biasa timbul permasalahan. Yang sering saya ketemui, mereka setelah ada kasus, mereka datang ke kami, saudara kami menanyakan, Pak, kami ini bla 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 sebagai warga. Saya tanya, Anda datang kemari bagaimana? Ya saya sudah lewat agensi nggak tahu bagaimana. Saya dalam waktu singkat saya sudah punya paspor dan sebagainya. Saya diberangkatkan. Pas kami lihat paspornya tidak paspor tenaga kerja tapi visitor sebagai entry sebagai visitor. Itu hanya 3 bulan kan. Ya. Itulah permainan dimulai. 3 bulan di situ, 4 bulan mereka sudah menjadi pelarian, kaburan. Artinya mereka sudah tidak punya izin, kena denda kan. Dia pulang lagi ke KBRI minta perlindungan. Situlah tugas kami. Kami hanya melindungi. Setelah proses perlindungan kami akan memulangkan melalui masuk shelter tentunya. Kami akan memulangkan mereka ke Indonesia. Setelah di Indonesia, ini mereka disambut oleh BP2MI. BP2MI itu yang dipegang oleh Pak Beni ya. Sekarang Pak Beni lagi nggak ada. Sebetulnya saya pengen ngobrol Beni. Nah, jadi Pak Beni itu melindungi ya. Baik yang pekerja kaburan maupun pekerja yang benar. Mereka itu akan dibina, maka mereka diarahkan untuk menjadi usaha-usaha seperti apa, misalnya dia bisa masak, dia bisa bikin masak apa semuanya, semacam itu. Dan kasus-kasus yang timbul di sana, kasusnya tidak terlalu berat kalau khususnya untuk di 6 negara GCC, Oman ini tidak terlalu berat. Umumnya mereka masalah gaji, masalah pekerjaan yang berat, tapi tidak ada, jarang sekali ditemukan kasus seperti pemerkosaan atau pelanggaran yang lainnya. Dan kasus yang terberat adalah waktu timbul pada saat adanya pengaduan dari Nurul Huda. Dia masuk ke kalau nggak salah bulan apa ya, sebentar ya, saya agak lupa. Bulan Maret Mei gitu. Dia masuk ke medsos sehingga ribut, dia disiksa. Setelah kami dalami, dia hanya sekitar waktu 2 kali 24 jam sudah sampai di kampungnya. Tapi medsosnya sampai sekarang masih tetap menyala. Wah, kami disiksa dan sebagainya. Tidak bisa demikian, makanya saya bilang ada apa-apa langsung hubungi KBRI. Hotline kami 24 jam ada. Begitu kira-kira. Yang jadi pertanyaan netizen nih, rakyat bertanya, kalau seandainya kita mengirim tenaga kerja, kan pakai jasa izin nih. Nah, yang jadi pertanyaan, di KBRI sana, dimanapun, bukan hanya di Oman aja, mungkin di seluruh negara-negara penampung tenaga kerja Indonesia, itu ada izinnya terdaftar nggak di sana? Jadi seandainya ada yang bermasalah, kan pihak kedutaan besar akan melihat itu daftar izinnya, yang terdaftar di kedutaan besar. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar, dia bisa, wah ini saya nggak tahu nih, awalnya bisa langsung ambil tindakan cepat. Kecuali yang sudah terdaftar. Ya biasalah, sama seperti kalau kita menjadi rekanan Pak. Rekanan di mana-mana kan bisa mau proses tender, apa-apa kan sudah ada daftarnya dulu. Kalau belum, dia harus masuk ke punya daftarnya, ke izin ke sana. Kalau di Oman, di Yaman, di tempat Bapak bertugas, punya nggak daftar izin-izin itu Pak? Di Oman tentunya ada. Kalau di Yaman memang tidak ada tenaga kerja kita. Kebetulan negara masih red area ya. Jadi yang ada hanya sisa-sisa orang Indonesia, beda ya Yaman. Tapi Oman sendiri tentunya ada. Namun demikian, yang namanya tenaga kerja kaburan itu tidak begitu. Dia bisa datang lewat Dubai, tapi sebagai visitor. Nah ini banyak pemainnya. Pemainnya kembali intinya adalah pada individunya sendiri. Dia bisa pemain atau dia bisa korban. Nah kami hanya melakukan perlindungan itu, kemudian penyuluhan pada mereka. Kalau yang memang resmi, yang sudah bekerja, kalau misalnya negosiasi itu, dia pada saat perpanjang paspor itu kami memediasikan kepada majikan dan sebagainya. Contoh, gaji kamu berapa? Oh saya udah 5 tahun Pak, 150. Oh tidak pantas. Jadi gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah ini sebelum nanti Bapak lanjutkan lagi nih perbincangan menarik, saya ingin tanya dulu ke Pak Roni. Pak Roni kan dulu pernah menduduki jabatan yang bisa memularkan orang lah, jalur resminya dari imigrasi. Karena orang kalau mau keluar negeri itu kan harus melalui lembaga yang resmi, yaitu
imigrasi yang mengeluarkan surat perjalanan khusus untuk Nah Pak, kalau kita sekarang menyikapi para pekerja yang ada sekarang ini, itu gimana sih proses imigrasi? Apa biasanya kalau saya buat paspor, orang lain buat paspor kan ditanya dulu tujuannya kemana, Ya, ngapain. Pokoknya ada ruang itu dulu lah ditanya. Tiket pulang atau tidak? Punya uang tunggak kan biasa juga gitu. Nah ini kalau untuk imigrasi ini bagaimana nih Pak? Kalau proses umroh jelas kan ada izinnya, ada perjalanannya, udah gitu ada schedule-nya perjalanannya. Kalau yang kayak model-model ini gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Boy. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Duta Besar tentang bagaimana para pekerja migran Indonesia itu dalam rekrutmennya, kemudian penempatan di luar negeri, tentu ketika akan berangkat ke luar negeri, sentuhannya itu pasti akan menyangkut kompetensi dan tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, Pak Boy. Jadi artinya imigrasi sentuhannya dua. Ya. Yang pertama ketika membuat paspor. Kenapa harus ada paspor? Karena dia harus mengurus visa untuk bekerja di negara tujuan sesuai dengan job order yang ada. Nah, tadi juga sempat Pak Boy bertanya kepada Pak Dubes kaitan dengan agent. Nah, kalau bicara agent di Indonesia sejak ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, maka ada peraturan pemerintah, ada dua itu. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang penempatan pekerja migran Indonesia dan juga PP nomor 52 tahun 2021 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, di dalam tiga aturan tersebut, baik Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, PP nomor 10 tahun 2020, PP nomor 52 tahun 2021, di situ BP2MI yang dulunya BNP 2 TKI ya. Nah, agennya apa namanya itu? P3MI. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Mereka ini yang nantinya akan bekerja sama dengan agensi yang ada di negara tujuan. P3MI mendapatkan dua izin. Yang satu izin untuk merekrut yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tadi Pak Dubes juga sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua izin dari BP2MI untuk menempatkan. Nah, kalau kita merujuk kepada undang-undang, maka sebenarnya perlindungan itu dibebankan kepada pemerintah sebenarnya, di mana peran BP2MI sangat sentral di situ. Nah, bagaimana dengan imigrasi? Sebagaimana pertanyaan Pak Boy tadi, ketika dia sudah siap direkrut oleh P3MI atas izin yang diberikan oleh Kemnaker, maka dia akan persiapan berangkat ini. Perlu ada paspor, mengurus visa bekerja. Kalau tadi Pak Dubes menjelaskan ada beberapa pekerja migran Indonesia yang bekerja hanya menggunakan visa visit ya, visa kunjungan. Nah, ini salah sebenarnya. Nah, bagaimana pelindungan yang harus dilakukan kepada mereka? Imigrasi harus berperan. Kebetulan saya tahun 2015 mendapatkan amanah sebagai Dirjen Imigrasi. Selama 2 tahun saya pelajari bagaimana sentuhan imigrasi untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Maka sejak 2017 kami yang memberlakukan kebijakan untuk menunda para pekerja atau calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke negara tujuan yang non prosedur atau yang tidak prosedur, yang ilegal, yang tidak melalui prosedur yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan 2 PP-nya tadi.
dengan menunda, Pak. Menunda artinya ketika mereka sudah sesuai prosedur, kita berikan paspornya. Itu dalam tahun 2017 saja, kita sudah bisa menunda sekitar 5.000 calon ya. Pak Roni, dulu kan saya pernah dengar, kalau mungkin ingatan saya masih salah ya. Dulu waktu Pak Roni pernah mengeluarkan kebijakan itu pernah jadi keributan kan? Ya, betul. Pernah ribut waktu itu kalau nggak salah tuh. Betul. Itu heboh di mana-mana tuh. Ya. Dan Ini Pak Roni menarik bolak-balik masuk ke TV waktu itu, menjelaskan kepada media waktu itu. Ya. Bahwa itu seolah-olah imigrasi yang menghambat perjalanan itu. Tapi mohon maaf Pak Roni kan dituduh yang macam-macam waktu itu. Betul. Nah betul, itu gimana Pak. sekarang klarifikasi Ya. Bapak nih? Jadi Idealnya begini. begitu Pak. Iya. Saya potongnya. Jadi Bapak ini kesempatan untuk klarifikasi Ya. nih sekarang nih, gimana nih Pak? Nah, Silakan. ketika kita memberlakukan kebijakan itu, pertama, ketika mereka akan mengajukan paspor dengan alasan, kan pasti ada wawancara, Betul. alasan untuk berkunjung. Nah, ini kan modus ini, berkunjung ini, ya, yang tadi Pak Dubes bilang, mereka hanya menggunakan bebas visa. Kalau kita ke negara ASEAN bebas visa. Tapi kalau di luar negara ASEAN yang belum punya kerjasama pemberian bebas visa, menggunakan visa kunjungan. Nah, kita akan mempertanyakan kepada mereka, punya nggak jaminan sosial ketika mereka akan berangkat ke luar negeri untuk kunjungan wisata, ya. Waktu itu kita tetapkan minimal dia punya 25 juta di rekening banknya. Nah, ini yang jadi ribut, Pak. Ya, betul. Padahal itu kan di rekening bank. Jadi ya quote and quote di situ seolah-olah ada apa lagi imigrasi ketika bersentuhan dengan uang. Itu Ya. jadi heboh Pak waktu Heboh, itu. betul. Jadi saya dengar pada waktu itu, mohon maaf ya Pak ya kalau salah diluruskan aja, imigrasi bermain. Ya. Dan betul. seolah-olah Bapak mencampuri urusan Kementerian Tenaga Kerja mengurus ini, karena sampai waktu itu kan saya ribut Pak. Saya dengar waktu itu saya mau dengar tuh, saya punya kalau nggak salah clippingan korannya pada waktu itu. Nah makanya saya bilang kita harus kebetulan dengan media ini kita bisa sebetulnya bisa menjelaskan secara clear. Begini, Tujuan Pak, itu apa. bisa saya Ya, tambahkan? silakan Pak. Oh, iya, Dubes, Pak. silakan. Idealnya demikian yang dirasakan oleh mantan Dirjen Imigrasi ya. Tapi pelaksanaannya di lapangan oknum ya Pak, oknum bukan satu lembaga. Tapi saya perhatikan ya, saya menemukan satu aja masalah imigrasi yang ada di shelter kami. Anda datang kapan? 4 bulan silam. Bagaimana datangnya? Saya melalui kantor agensi EA misalnya. Telepon sudah tidak nyaut. Saya tanya, bagaimana cara bikin paspor? Sampai sudah banyak di media juga ya, bahwa paspor yang bisa dibikin mudah itu kalau tidak di Surabaya atau di Tangerang. Nah, gimana Kantor. tuh? Nah, Ya. Bapak bisa itu dulu ya. Kita dengerin dulu nih penjelasannya Pak Nah, terus, Pak Dubes Dubes, ini. silakan, Ya. Pak Dubes. Bagaimana cara kamu bikin paspor? Saya cuma dipoto Pak, foto ntar udah jadi. Bikin paspor itu Bapak udah tahu ada wawancaranya, ada apa. Terus mau berangkat nanti tanya nggak? Nggak tanya-tanya Pak, karena agen yang nemani untuk lepas dari bandara itu. Tapi kalau kita datang sendiri, saya perhatikan, tanya paspor ada, Anda mau apa? Mau kunjungan? Ada uang seperti Bapak bilang kan? Itu ada uang tabungan nggak? Garansi lah ya. Ada tiketnya nggak? Ada hotelnya yang Anda tempati nggak? Begitu susahnya. Tapi dia dengan ya Mbak, umumnya mereka yang under kontrol. ya, bukan under pendidikan. Ya. Mau tanya apa? Nggak tanya apa-apa Pak, saya lewat aja. Oh ya beres. Saya lihat tuh, ini oknum sekali lagi Pak ya. Lihat gimana cara lewat. Ada satu konter imigrasi yang tertentu. Nah, itu agen kuat. Ini sudah terjadi sejak saya zaman wartawan dulu juga udah begini. Saya di KK dulu, saya bekas wartawan juga. Sudah Iya, begini. iya. Jadi Pak, kalau idealnya begitu bagus sekali. Tapi pelaksanaan di lapangan, mari kita lihat sama-sama dengan kacamata terbuka. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan, sampai juga dia penempatan terakhir di kampung halamannya. Itu Pak, idealnya. Nah, ini Ya, dia sebut Pak ya imigrasi, berapa biayanya, tapi saya tahu ya satu pekerja Indonesia yang khususnya di GCC di Oman Pak ya, dia harus dibayar oleh majikan tuh 60 juta rupiah kalau dirupiahkan, sekitar 1.500 real Oman, karena satu real Oman 40.000, 60 juta rupiah. Dia bayar, saya bayar nih Pak sama agen A. Agen B, agen A-nya Jakarta, agen B yang nunggu, udah bayar. Ini hak saya dong.
Nah, ini udah seperti TPPO kan. Iya. Hak saya apa? Dia harus bekerja. Nah, saya tanya, biasanya udah kena 4 bulan dia udah nggak tahan, dia balik kan ke saya. Tanya, berapa gaji kamu? Saya gajinya Pak 100, ya dipotong 20, harusnya 120. 20 itu untuk pemulangan, untuk tiket saya sama siapa? Sama agent B yang di Jakarta. Agent B saya telepon udah nggak nyaut. Umumnya begitu. Iya. Lalu 120, Anda tuh gaji minimum tuh 150. 150 itu 6 juta. Ini 120 menyalahi, panggil majikannya nggak mau datang. Nah, kita bernegosiasi lah sama kepolisian, sama kerjasama dengan baik ya. Akhirnya bisa dipanggil, bisa mengerti. Umumnya 1-2 tahun mereka dipulangkan gratis melalui tiket yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Karena ada persyaratan juga di shelter itu tidak boleh melebihi 1 tahun. Gitu ya, 9 bulan dia harus sudah siap dipulangkan. Itu begitu. Kalau idealnya bagus sekali. Iya, jadi itu bagian perlindungan dari pemerintah lah, melalui perwakilan kedutaan besar ya. Nah, satu lagi pertanyaannya Pak. Di shelter tadi Bapak sampaikan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kalau kacamata orang umum, netizen, ngapain harus menunggu lama-lama? Begitu ada bermasalah proses Pak, kalau bisa paling lama 1 bulan bisa dipulangkan. Kenapa harus nunggu lama-lama? Itu kan biaya juga sebetulnya Pak. Oh, saya senang sekali memang. Kalau bisa dia masuk shelter pagi, Langsung pulang ya? Pulang. Nah, iya. Kasusnya banyak. Misalnya dia ada hutang. Terus kita kan tidak membayarkan hutangnya. Overstay di Oman khususnya ya. Overstay itu 500 rial. Oman dia harus bayar. Even Bapak 30 hari 31 itu dihitung 10 rial. Maksimum 500 rial. Dia udah 8 tahun overstay di sana, istilah kaburan. Dia harus bayar. Dia datang ke shelter, kami terima. Pak tolong pulangin saya. Iya dipulangin, tapi utang harus dibayar. Dia nggak bisa bayar. Nah, Ada beberapa hal yang harus diselesaikan Pak ya, diselesaikan. sehingga Biasanya membutuhkan waktu. kita negosiasi sama majikan dengan kepolisian setempat. Nah, kepolisian setempat bilang, kalau kami penjarakan mengurangi utangnya 15 rial per hari. Ya, kalau 500 rial dia harus dipenjara berapa lama? Kita tidak kasih dong, kasihan kan. Kita melindungi kan. Gimana cara negosiasi? Panggil majikannya, tolong bayarkan. Ini Anda udah pakai dia. 500 rial, nggak bisa. Telepon, biasanya mereka dari kampungnya surat tidak mampu, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin dibayarkan. Jadi kami mencari jalan. Nah itu bisa sampai setahun mereka itu. Sudah setahun baru kita mengajukan surat permohonan. Nanti ini biasanya kalau di Oman ini ada ulang tahunnya Sultan, November. Ya, itu ada amnesti Pak. Saya baru datang, dubes pertama kali 2020 datang. Saya kaget ada 180 orang yang akan dipulangkan. Minta amnesti. Biaya siapa itu? Pemerintah, mau 2.000-3.000 kami bayar. Sekarang ada tercatat di Oman tuh 200-300 pekerja migran yang sudah tidak layak harus dipulangkan, istilah kaburan. Dia sudah tidak punya paspor, tidak punya izin tinggal, dia siap mau pulang. Dia nunggu tuh. Permain pintar dia juga nunggu. Nah, 5 tahun lagi 2024 akhir nih ada pengumuman Sultan memberikan pengampunan bagi para orang yang ini. Ada berlomba-lomba datang. Ketika saya saya mau berangkat ke sini, saya berangkat cuti bulan lalu ya, tanggal 10 Juli itu, saya perhatikan, saya tanya sama konselor saya, berapa jumlah yang di shelter? 0. Itu yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Sultan Oman, kantor kedutaan kita ya di Oman. Karena selalu ada. Mungkin Pak Boy juga pernah berkunjung ya. Investigasi dia nih dulu. Pertanyaan ini, saya pernah lihat shelternya Pak, cukup bagus. Pak Dubes sudah manusiawi lah menyiapkan shelter di sana. Iya. Pokoknya untuk orang tinggal tuh layak lah di sana. Nah, yang jadi pertanyaan satu, tadi kalau mendengar penjelasan Pak Dubes, untuk persyaratan bisa masuk shelter itu gimana sih? Cara nariknya itu bagaimana sih? Penampungan Bukan persyaratan Pak. Hah? Persyaratan nggak ada, kita yang menarik. Ya, makanya saya bilang kan, orang tadi kan berapa penjelasan? Orang akan ditarik ke shelter begini, bermasalah. Nah, di sini kan harusnya, tanda kutip, kedutaan besar harus peka. Iya. Mana yang terjadi masalah? Ini kan salah satu tugas daripada kedutaan besar kita adalah ke sana ya, ke perlindungan. Nah, saya coba ingin Bapak bisa jelaskan nih misalnya kenapa sih saya menanyakan gini, sehingga pemirsa harus tahu juga
Mungkin kalau orang bisa masuk ke shelter tuh cara menariknya kedutaan besar itu bagaimana? Jadi apakah dapat informasi dari para warga negara di sana? Oh misalnya ambil, Pak di Muscat di jalan ini ada orang yang tersiksa teraniaya, warga negara Indonesia. Nah itu gimana? Jadi kita melakukan upaya-upaya KBRI supaya salah satunya seperti melakukan warung konsuler, berupa pelayanan kekonsuleran. Kami keliling tuh ya, ke wilayah-wilayah. Kita ada 11 provinsi di 11 provinsi di Oman itu. Misalnya besar-besar di Sohar, di Salalah, kami mendatangi, bikin warung konsuler. Itu memberi penyuluhan, perlindungan, melayani. Jadi misalnya ada yang paspor sudah mau habis, kami melayani di sana. Sohar, Salalah, Buraimi, dan yang besar-besar aja ya, dan Nizwa. Itu kurang lebih, kalau yang paling jauh Salalah itu 10 jam perjalanan darat atau satu jam naik pesawat. Itu kami kirim konsuler kami di sana. Biasanya kami bikin pesta ya. Mereka kan senangnya kan kasih dangdut ya datang. Dari dangdut itu kita kasih penyuluhan. Nah, itu timbul rasa oh iya. Karena saya bilang, Anda itu hanya diminta ya melindungi diri apa? Paspor Anda. Satu, lihat iqomah, izin tinggal. Iqomah itu semacam KTP. Kalau itu udah nggak ada, Anda cepat-cepat hubungi kami. Oh, susah Pak, susah nih KBRI susah. Saya bilang susahnya apa? Ada hotline kami. Hotline kamu nomornya tahu nggak tahu juga. Makanya biasanya lagi dangdutan itu, saya memberikan satu penyuluhan gitu. Siapa yang tahu nomor hotline kami? Nomor 1 dapat, nah langsung kita kasih hadiah. Siapa dubesnya? Harus hadiah. Siapa konsulernya? Harus hadiah. Dia harus tahu. Itu kita ingat-ingatan selalu Pak. Pada umumnya mereka nggak ingat karena memang bodoh-bodoh mereka. Ya, mereka datang bodoh, tapi udah merasa enak, nyaman. Sudah emak Pak, saya gaji 120, udah 15 tahun kerja, 150, 15 tahun. Berapa 120 tuh? Udah enak, karena saya udah tinggal, ya kebetulan ada majikan yang baik ya, saya tinggal semua, makan semua dibayarkan semua. Tapi Anda tidak layak terima kasih itu. Karena kenaikannya 10% per 2 tahun. Jadi kalau dia start 150, 15 tahun, udah berapa gaji? 400 realan kurang lebih. Dia harus terima. Tapi dia tidak tahu. Nah, itu kita kasih penyuluhan. Terus biasanya waktu saat mereka mau perpanjang paspor, datang ke konsuler, kami tahan tuh. Mana majikan Anda? Kami kasih pengertian. Nah, itu. Nah, sekarang persyaratan untuk masuk ke shelter itu. Tidak ada syarat. Syaratnya adalah kami melindungi, kami melihat ada orang istilahnya kelereran ya. Itu saya lihat Indonesia, Filipina, Indonesia. Kenapa kamu gini? Tarik dulu, masuk dulu. Karena udah masuk dia polisi tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ya. Itu negara kan, KBRI negara. Situ kita leluasa untuk mengelola dia. Setelah mereka udah bagus, sudah dihubungi dengan siapa yang petugas ini udah beres, baru kita buatkan SPLP. Baru dia pulang. Untuk keperluan kembali ke Indonesia. Karena dia udah paspor negara. Surat perjalanan laksana paspor. Iya, itu ibaratnya apa? Itu bagian daripada imigrasi, kewenangan imigrasi diberikan kedutaan besar bagaimana? Kan kedutaan besar itu menyelenggarakan kegiatan keimigrasian ketika tidak ada unsur atasé imigrasi. Jadi imigrasi cadangan, Pak. Seperti itu. Tadi Pak Boy kan sempat bertanya apa yang dilakukan imigrasi terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa tahun 2017 itu saya memulai mendapatkan perlawanan. Sebenarnya intinya beban untuk punya jaminan sosial 25 juta di rekening bank apabila akan berangkat ke luar negeri secara wisata. Kalau dia sudah punya kejelasan bahwa dia akan bekerja di negara tujuan, maka kita akan cek betul enggak? Ada agennya, ada P3MI yang mengurusnya, terdaftar tidak di BP2MI ya dan Kemenaker misalnya. Kalau sudah itu lebih mudah Pak. Artinya gini, kita merujuk kepada pengalaman Direktorat Jenderal Pengelolaan atau Pemberangkatan Haji dan Umroh ya. Yang selama ini kalau mengurus paspor bagi calon jemaah haji itu mudah. Kuotanya Pak sudah jelas.
Nah, itu ini kalau masih bisa dimainkan Pak untuk di Arab Saudi. tapi sangat kecil, ya. Artinya sangat kecil hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena dia sudah jelas akan mendapatkan visa untuk haji, ya. Karena kuotanya sudah jelas. Nah, kita ini kan perlu tahu sebenarnya dari Kemnaker maupun BP2MI, apakah kuota dari job order negara yang membutuhkan calon pekerja migran Indonesia itu diberikan ke negara kita, apakah langsung ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI atau melalui para perwakilan dutaan besar. Nah, ini kan perlu juga ada kebersamaan. Artinya ketika kita akan memberikan perlindungan seyogyanya sudah diawali dengan ya kita menghitung jumlah kuota yang akan diberangkatkan ke negara mana. Ini Negara Eropa, coba, negara Timur Tengah atau negara Asia. Kalau ada kepastian dari situ, maka imigrasi itu lebih mudah Pak untuk memberikan paspor. Tapi ini saya cerita Pak Boy dan Pak Dubes, karena saya jadi dirjen itu kan dari 2015 sampai 2020, kemudian diganti. Nah, Pak Dubes kan kebetulan jadi Dubes di Oman mulai 2020 ya, jadi belum sempat ketemu dah dengan kebijakan yang saya lakukan dari 2017 sampai 2019, Pak Boy dan Pak Dubes, imigrasi itu bisa menunda sekitar 20.000 pemohon paspor dan juga menunda keberangkatan. Kalau yang menunda keberangkatan itu, kalau kita sudah tunda di pelayanan paspor, itu jumlahnya kecil di pemberangkatan. Jadi permainan yang tadi dijelaskan oleh Pak Dubes di beberapa kota, Surabaya, Bandung dan sebagainya itu, paspor di beberapa kota di Indonesia, saya kira itu bisa saja terjadi. Seperti tadi beliau bilang oknum dan sebagainya. Nah, kebetulan saya 2017 memulai kebijakan untuk bagaimana kita memberikan bantuan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, tapi dengan cara upaya pencegahan. Artinya dari imigrasi sudah ada upaya? Ada upaya Pak. Walaupun waktu awal kita melakukan upaya itu, karena modusnya kan selalu menggunakan acara ke luar negeri itu untuk visit, untuk wisata. Nah, kita menyentuhnya dengan mengantisipasinya dengan ada nggak jaminan sosial dalam bentuk rekening banknya di tabungannya dia, sehingga kalau dia keluar negeri dia pasti punya uang untuk kembali ke Indonesia. Nah, itu mendapat pertentangan sehingga waktu itu kami cabut persyaratan itu ya. Nah, tapi kebijakan untuk tetap menunda permohonan paspor bagi yang tidak sesuai dengan persyaratan Kementerian Tenaga Kerja melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, maka ini kita tunda 2017 sampai 2019, Pak Boy dan Pak Dubes, kita bisa menunda totalnya itu sekitar 20 ribuan calon pekerja. Bayangkan kalau 20 ribu ya. Ya. Tapi itu bisa saja 20 ribu itu seperti sistem balon, Pak. Ditekan di sini, gelembung di sana. Makanya kerjasama antara BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu perlu dilakukan dengan cara apa? Ini berdasarkan pengalaman ya. Job order untuk para calon pekerja migran Indonesia itu sebenarnya berapa? Untuk Oman berapa? Yaman berapa? Timur Tengah berapa? Asia berapa? Eropa berapa? Dari situ Pak Boy, kalau kita mengikuti tata kelola manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Haji dan Umroh,
kita selalu lebih mudah untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan ketika mereka mengajukan paspor. Karena apa? Karena Kementerian Agama melalui kantor-kantor agama di kabupaten kota itu sudah punya kuota. Oh, yang mau berangkat haji itu sekian orang Pak dari kecamatan ini. Itu Nah bagus, ini. Pak. Jadi gini, jadi kalau bisa dari menarik sekali dari penjelasan Bapak, seharusnya Pak Dubes, ini bisa kita suarakan juga nih kepada pemerintah nih. Kan tujuan kita juga ada menyuarakan juga nih positif. Seharusnya kita menanti ya, kira-kira kota yang dibutuhkan untuk di luar negeri negara masing-masing berapa. Jadi lebih Gini, Pak. teridentifikasi. Kuota untuk job order ya. Job order. Kebutuhan pekerjaan yang Kerja. dari negara tujuan Jadi bekerja ya. otomatis gini, contohnya kayak di Arab Saudi, kita perlu untuk tenaga driver sekian ratus ribu, Ya. untuk babysitter sekian, Ya. untuk penjaga orang tua Ya, sekian. betul. Jumlahnya misalnya sekitar 500 ribu, Ya. misalkan kita ambil contoh. Di Oman juga sama, untuk kebutuhan ini, begini. Artinya apa? Seleksi kita untuk ke sana lebih kuat. Lebih kuat dan diekspos, transparan. Dan Ya. contohnya Pak, saya bicara sama teman dari Filipina. Iya. Filipina ini sekarang untuk mengekspor istilahnya, mohon maaf, Iya. mengekspor tenaga kerja sangat dibatasi. Ya. Dan akibatnya ada bagusnya juga. Nilai gaji salary yang dia terima tuh jauh lebih besar dibanding yang orang Indonesia. Begini Pak, ini Pak, ini Gimana, saya silakan, Pak. Pak. Ya. Meskipun pemerintah sudah mencabut ya Undang-Undang 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja dan penggunaan perseorangan di negara Timur Tengah, termasuk Oman ya. Karena di GCC itu ada pelarangan 2015 Pak. Ya. Ya. Tidak boleh sama sekali. Tapi tidak semudah itu Pak. Ya. Jadi kita melalui seleksi-seleksi juga ya. Seperti misalnya otomatis pengiriman tenaga kerja itu sudah dibuka masih. Ada beberapa tahap-tahapan yang perlu dipenuhi undang-undangnya. Kerjaan di negara penerima tersebut. Ya kan, seperti MOU antara pemerintah dengan pemerintah yang Indonesia dengan Oman ya khususnya. Jaminan sosialnya. Itu belum ditandatangani, payung hukumnya belum ada. Ya. Kalau kayak di Arab Saudi kan sudah ada, tapi terbatas juga nurse. Jadi dia itu mengirim itu bukan kepada rumah sakit, tapi kepada Departemen Kesehatan. Jadi yang tandatangan MOU itu Departemen Kesehatan Arab Saudi kepada pemerintah Departemen Tenaga Kerja kita. Minta kuota 130 waktu itu saya tahu 130. Saya juga minta nih ke Oman. Ke Oman 130 orang. Ya kan, dia tanya, ada nggak jaminan sosial? Nggak ada, nggak kirim-kirim Pak. Ini memang sudah bisa. Jadi ada beberapa kendala sebenarnya ya. Tapi saya tertarik Pak dengan upaya Pak Beni Ramdhani ya, Kepala BP2MI dalam 2-3 tahun terakhir sejak beliau menjabat sebagai Kepala BP2MI, beliau seperti jemput bola, proaktif ke negara Jepang misalnya dan negara Jerman. Kebutuhan nurse itu untuk pelayanan lansia itu cukup banyak dan mereka sangat suka dengan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di bidang nurse itu. Nah ini dijemput bola, dilatih, dikumpulkan, disiapkan. Pemberian paspornya kan lebih mudah Pak. Karena apa? Karena pemerintah terjun langsung. Nah perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia itu sebenarnya seperti itu. Sekitar 200-300 Pak berangkat ke Jepang, berangkat ke Jerman. Belakangan ini saya monitor berangkat ke Korea. Ya, nah artinya begini, kalaupun kita bekerja sama dan memberikan izin kepada P3MI, perusahaan, kalau dulu perusahaan jasa TKI, ya yang seperti apa? Mungkin seperti penyelenggaraan haji aja, untuk tiket, penginapan dan sebagainya. Itu lebih bagus ya. Ya, Nah, itu sekarang maksud jadi saya. pertanyaan yang nih sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang sudah menarik nanti. Saya ingin tahu sih kalau sekarang mekanisme pengiriman tenaga kerja ambillah dari orang dan masyarakat biasa yang ada di desa gini, sampai dia dikirim ke luar negeri itu tahap pertama siapa bertanggung jawab, tahap kedua siapa bertanggung jawab, sampai di luar negeri. Karena terus terang aja ini masih banyak rancu Pak. Begitu ada masalah, kalau tidak ada masalah, nggak ada yang bersuara. Tapi begitu bermasalah, kan dengan orang dengan enaknya, itu bukan salah kami, ke salah dia. Kalau ini antar institusi loh Pak yang ribut. Ini Pak, kalau zaman di sisi, karena peraturan 2015 tidak boleh mengeluarkan peraturan 260 pemerintah
2015 tidak boleh mengirim tenaga kerja. Jadi moratorium ya, Ada moratorium ya. Timur Tengah ya Pak ya. Timur Tengah. Tapi pekerja-pekerja yang di rumah itu Pak, Iya, makanya bukan itu. pekerja yang kantoran atau untuk pengeboran dan sebagainya. Sekarang juga bisa Pak, Pekerja dipoles. informal kan? Ya, informal. Yang Ditahan. Ya, tapi sekarang juga ya namanya orang kan mau cari kerja kan berbagai cara dia. betul. Dia pekerja BPKRT itu tidak dia bisa ya, saya keluar rumah tangga bisa. Kita kemas lagi Pak. Dia misalnya tukang kebun. Nah, jadi punya skill tukang kebun. Gitu. Dia Tapi bisa tujuannya untuk tukang kebun memang. tukang kebun. Nah, jadi kalau Jangan saya modus Pak, Iya. karena ini sindikat ini perdagangan betul. orang ini mafianya jaringan Betul. Pak. Ini kan kita harus melawan nih. Iya. Makanya saya juga dari sini saya bilang kepada pemerintah, podcast ini juga kita bisa menyuarakan kepada pemerintah. Betul. Kita ingin penyempurnaan Pak. Artinya gini, yang jadi korban kan rakyat kita juga. Ya, Kita setuju Pak ya, yang jadi korban adalah saudara-saudara kita juga. Kenapa sih mereka pergi ke luar negeri? Karena ingin mencari kehidupan yang lebih bagus. ya. Nah ini Pak, sebetulnya nih Alhamdulillah ya Pak ya, dengan kedatangannya Pak Duta Besar, dengan keterangan dari Pak Roni ini kan bisa menambah pengetahuan kita. Jadi Terutama Pak Dubes, Iya, karena justru beliau itu. mengalami langsung, mengurus, membantu memberikan perlindungan Nah, kepada pekerja migran Indonesia yang itu jadi korban itu ya. Saya lihat tuh, Iya. saya lihat juga. Sekarang banyak orang yang begitu masalah main tunjuk. Nah itu kata nggak fair. Tanggung jawab Kunci bersama. saya begini Pak ya. Nah, Ketika saya memulangkan tenaga kerja, saya berpesan begini. Anda jadi duta-duta penyuara, duta-duta informasi mengenai pekerjaan di sini. Pada teman-teman Anda. Baik Pak, baru saya pulangin. Padahal dia Bagus itu. Jadi saya bilang, saya panggil misalnya dia mau pulang ya. Kalau saya mau pamit pulang, terima kasih atas semua. Saya minta Anda menjadi duta komunikasi antara pekerja di kampung kamu, khusus kamu. Karena agen-agensi liar itu tetap mencari. Itu karena menarik kan. pada iya. Ya, Dan jadi itu. data-data mereka kan Bapak kasih ke Kemenaker dan BP2MI kan? Iya. Artinya kalau data ini Pak bisa juga diberikan kepada imigrasi. Imigrasi kan bisa mensortir ketika mereka akan keluar negeri di perlintasan bandara internasional, perlintasan Oh itu pelabuhan khusus internasional. dari TPPU Pak, khusus dari TPPU masih. Bukan, ya artinya begini, data tadi yang dipulangkan ini kan ada riwayatnya bermasalah. Mereka dikirim oleh agen yang mana? P3MI yang mana? Nanti kita mensortir melalui P3MI itu. Kerjasama Pak, nggak Terima bisa kasih. sendirian. Idealnya begitu, terima Iya. kasih. Sekali lagi saya juga tidak menyalahkan institusi, tapi saya menyalahkan oknum-oknum itu Pak. Betul, betul. Sebagai contoh, ada satu saja orang, saya kasih SPLP, untuk pulang dia kan ada minimum 2 tahun dia tidak bisa pergi. Iya. Tapi tahun kedua saya sudah ketemu dia di Dubai. Bagaimanakah paspor bisa keluar? Iya, itu. SPLP. Nah itu, Artinya itu yang harusnya kita menjadi perhatian ya. Baiklah Bapak-Bapak, karena waktu kita sudah terbatas juga sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dubes dan kehadiran Pak Roni. Sama-sama, Pak Boy. Saya bisa minta lagi nanti suatu acara nih, saya akan mengundang Bapak untuk bisa hadir kali ini Pak. Nanti kalau Bapak kesini lagi, ada kesempatan Bapak cuti atau dinas kesini, saya akan menampilkan satu Menteri Tenaga Kerja dan Oh, iya. BP2MI, karena ini paling kompeten Iya. untuk menjelaskan itu. Baik, Pak, para pemirsa yang saya hormati, saudara-saudara pecinta Halo Law semuanya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman dan Bapak Roni, ya kan, sebagai praktisi hukum yang mengetahui masalah keimigrasian. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber dan sampai jumpa di season-season atau program-program selanjutnya dari Halo TV. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. makasih Pak Boy.